Terima kasih Pak Okta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP Negeri 4 Bebandem, khususnya Pak Okta, CGP Angkatan 11 SMP Negeri 4 Bebandem yang pada kesempatan hari ini akan berbagi, akan melakukan kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif. Nah, kegiatan CGP Angkatan 11, kita tahu bersama Pak Ibu, kita dukung bersama bahwa materi yang disampaikan pada hari ini yang akan diseminasikan sangat penting, yaitu budaya positif. Ketika budaya positif kita bisa lakukan, bisa terapkan di sekolah, bisa kita terapkan di semua kelas, kami yakin budaya positif akan tercipta di SMP Negeri 4 Bebandem. Saya contohkan misalnya materi yang ada dalam budaya positif, salah satunya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ketika Bapak Ibu sudah terapkan, Bapak Ibu sudah ajak bersama-sama semua siswa untuk menyepakati kesepakatan kelas, aspirasinya datang dari semua siswa. Kami berharap mudah-mudahan mulai dari dalam kelas ekosistem sudah bisa tercipta. Kalau semua sudah tercipta, maka budaya positif akan bisa tercapai. Nah, apapun yang disampaikan oleh Pak Okta, Pak Ibu, silakan didengarkan dengan baik. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini, silakan tanyakan banyak hal kepada Pak Okta, karena Pak Okta sudah dapat belajar di LMS, belajar secara mandiri dengan alur merdeka, dapat juga berkoordinasi dengan teman-teman CGP-nya, dapat juga berkoordinasi dengan fasilitatornya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bisa banyak hal bisa kita dibagikan bersama-sama. Untuk itu, untuk mulai kegiatan diseminasi ini, yang langsung buka dan silakan Pak Okta untuk melanjutkan untuk melakukan kegiatan diseminasi. Oke, silakan Pak Okta bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Untuk kegiatan kali ini yang akan mencoba berbagi tentang budaya positif yang saya tahu sebenarnya budaya positif ini mungkin sudah sering kita lakukan di sekolah karena tahun lalu juga kita punya guru penggerak, jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Mungkin sekarang kita hanya akan mereview kembali, mengingatkan lagi, menebalkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelumnya. Mungkin selama ini sudah dilakukan, tapi belum tahu apa namanya itu yang dilakukan. Kita akan belajar bersama-sama. Oke, yang izin share screen Bapak Ibu. Oke, sampun terlihat ya screen Tiangi? Sudah ya, sudah terlihat kan ya? Oke, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini di tugas CGP dan melakukan aksi nyata diseminasi tentang budaya positif yang perkenalkan kembali nama Tiangi Gede Okta Sandita Cahya. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 4 Bandung yang saat ini mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Oke, latar belakang, jadi kenapa diseminasi ini penting atau perlu kita lakukan. Yang pertama tentu saja untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid diperlukan budaya positif. Jadi budaya positif ini bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi untuk melakukan budaya positif ini kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah.
Jadi hal yang bisa dilakukan, kita harus memberikan pemahaman kepada semua warga sekolah tentang budaya positif itu sendiri, sehingga ketika sekolah, warga sekolah semuanya memiliki pemahaman bersama, pelaksanaannya pun akan lebih mudah nantinya untuk dilakukan. Oke, tujuan dari diseminasi ini tentu saja yang pertama untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang budaya positif. Setelah itu tujuan khususnya mungkin ada untuk meningkatkan motivasi intrinsik murid melalui pembuatan keyakinan kelas, yaitu ada meningkatkan proses penanganan murid secara humanis melalui segitiga restitusi dan menghasilkan keyakinan dan kesepakatan sekolah nantinya. Setelah keyakinan kelas itu tercapai, kemungkinan diharapkan kita bisa mempunyai keyakinan atau kesepakatan sekolah. Oke, yang mulai dari budaya positif. Jadi budaya positif itu merupakan sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi siswa untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Konsep intinya, jadi budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang perlu kita tahu, ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, setelah itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir ada segitiga restitusi. Nah, untuk perubahan paradigma belajar, jadi dalam paradigma belajar, pembelajaran sekarang ini seperti sudah sering kita tahu juga harus berpusat kepada murid. Jadi guru sekarang lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diagnostik awal dan akhirnya nanti bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita. Jadi apa hasil dari tes diagnostik di awal diharapkan bisa menjadi cerminan kita dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid yang nantinya diterjemahkan melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, disiplin ya, dari kalau kita sering sekali mendengar kata disiplin, jadi ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas gitu dalam pikiran Bapak dan Ibu tentang disiplin. Jadi saya ingin dengar, kalau ada mau berpendapat langsung silakan, atau di kolom chat bisa dimanfaatkan ya. Mungkin saya kasih waktu 2 menit. Nah, kira-kira disiplin itu apa sih menurut Bapak Ibu? Ya, Wenten Pak Gusti, silakan Pak Gusti. Baik Pak Uta, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan coba menjawab tentang disiplin ya. Disiplin menurut saya mentaati atau gimana ya, untuk supaya kita bisa lebih mentaati aturan yang sudah ada seperti itu Pak Uta. Ya, terima kasih. Intinya mengikuti aturan seperti itu Pak Uta. Ya, jadi disiplin menurut Pak Gusti adalah mengikuti aturan ya. Bisa mengikuti aturan. Lagi Bapak Ibu Benten pendapat yang lain? Di kolom chat juga bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Jika ada yang mau mengungkapkan lewat ketikan silakan. Yang persilakan juga. Kalau ada yang mau berbicara langsung juga silakan. Disiplin dari Pak Gusti katanya tadi mentaati aturan. Ya. Enten malih Bapak Ibu? Nah, ini di kolom chat dari Bu Aristia. Disiplin adalah perilaku taat dan patuh dalam menjalankan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Gusti tadi. Salah satunya disiplin mungkin adalah bagaimana kita bisa taat
aturan. Ya. Jadi dari Bu Aristia juga menyatakan bahwa disiplin adalah perilaku taat dan patuh dalam menjalankan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, ini Bu Aristia ini sudah menyinggung dia dengan disiplin positif. Ya. Nah, kita lanjutkan disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah mendisiplinkan diri, yaitu murid bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu disiplin diri akan membawa murid menyadari secara intrinsik pentingnya disiplin itu untuk dirinya sendiri. Oke, jadi dapat yang simpulkan tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Gusti dan dari kolom chat dari Bu Aristia, memang disiplin itu bagaimana kita bisa mematuhi aturan yang sesuai ya dengan apa yang kita percaya, sikap-sikap positif apa yang kita percaya, nilai-nilai kebajikan universal yang kita percaya, nah itu kita taati tanpa ekstrinsik gitu. Jadi tanpa dukungan ekstrinsik, jadi secara intrinsik, jadi secara diri sendiri. Jadi siswa itu sadar tanpa perlu ada hukuman, tanpa perlu diingatkan. Jadi mereka sadar dalam diri mereka sendiri. Nah itu yang kita sebut dengan disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang kita percaya sebagai dasar kita melakukan sesuatu. Jadi yang sering sudah sekali kita dengar, yang sering sudah kita lakukan selama 2 tahun ini, yaitu nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdasarkan profil pelajar Pancasila, di sana ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Setelah itu ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada juga nilai kebajikan dari IBO, Primary Years Program. Ya. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan banyak lagi. Wenten juga dari Indonesian Heritage Foundation, 9 pilar karakter. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Ada juga percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita jadikan pedoman. Ada juga ini tujuannya kebajikan, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi nilai kebajikan inilah yang nantinya menjadi dasar atau menjadi pedoman bagi siswa kita dalam melakukan sesuatu. Jadi bagaimana kita bisa membuat siswa itu disiplin positif dan bersecara positif sehingga mereka bisa melakukan sesuatu tanpa harus kita ingatkan setiap hari, tanpa kita harus berikan konsekuensi atau hukuman. Jadi mereka dari dalam diri mereka sendiri sudah meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan ini harus mereka terapkan di kehidupan mereka sehingga mereka dapat melakukan hal-hal baik ya yang mendukung potensi mereka. Gitu, yang lanjut motivasi perilaku manusia. Nah, jadi seperti yang sampaikan tadi, bagaimana kita bisa mengarahkan siswa agar mereka melakukan sesuatu itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan itu. Jadi tidak lagi motivasi manusia melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi manusia ya secara umum melakukan sesuatu itu ada motivasinya tentu saja ya. Seperti saya bilang tadi ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau untuk penghargaan dari orang lain. Dan ada juga motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana kita bisa menuntun siswa kita agar melakukan sesuatu itu tidak lagi untuk menghindari hukuman, tidak lagi untuk
mencari penghargaan, tapi bagaimana mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai kebajikan tadi itu. Jadi bagaimana bisa melakukan mereka bisa mandiri, kreatif, beriman dan bertakwa mungkin. Terus ada sopan santun, hormat, disiplin, integritas. Jadi bagaimana mereka percaya hal-hal itu sehingga motivasi perilaku mereka bukan lagi untuk menghindari hukuman atau bukan lagi untuk mencari penghargaan, tapi memang untuk menghargai diri mereka sendiri tentang nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Jadi bagaimana seperti yang bilang tadi, manusia melakukan sesuatunya ada motivasi tertentu. Yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, dari ketiga motivasi ini kira-kira mana yang Bapak Ibu sering temukan motivasi yang dilakukan oleh siswa kita untuk melakukan sesuatu? Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapatnya secara langsung, silakan, atau boleh lewat kolom chat mungkin. Jadi menurut Bapak Ibu selama ini mengajar mungkin di sekolah kita ya pada khususnya, jadi apa sih motivasi siswa melakukan sesuatu menurut Bapak Ibu? Siswa kita melakukan sesuatu karena apa? Karena hukuman, karena konsekuensi mungkin, atau karena restitusi. Restitusi itu seperti yang di slide sebelumnya, gitu. Jadi mereka percaya dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi mereka tanpa lagi kita harus menghindari hukuman atau memberikan penghargaan, tapi mereka melakukannya dengan senang hati. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau di kolom chat silakan. Jadi selama Bapak Ibu mengajar di sini, apa sih kira-kira yang memotivasi siswa kita melakukan sesuatu? Anggaplah mengerjakan tugas atau mungkin piket. Apa sih motivasi mereka melakukan piket kira-kira yang menurut Bapak Ibu? Apakah untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan karena konsekuensi, takut konsekuensi, atau mungkin karena memang sudah mendarah daging gitu. Piket itu harus karena saya yakin bahwa kebersihan itu adalah membuat kita sehat gitu. Silakan Bapak Ibu yang ada yang ingin komentar. Oke, dan Pak Gusti lagi, yang persilakan Pak Gusti. Pak Gusti, mic-nya belum Pak Gusti. Terima kasih Pak Uta atas waktunya. Menurut saya siswa itu lebih takut karena misalnya tidak memakai helm. Jadi dia lebih ke konsekuensinya dia tidak memakai helm karena dia takut akan disidak seperti itu. Tidak ada motivasi dari dirinya bahwa pakai helm itu penting untuk keselamatan berarti siswanya tidak pakai helm itu karena takut disidak. Ya, takut disidak, takut menerima konsekuensi gitu ya. Takut dihukum juga ya. Ya, jadi belum karena menyadari bahwa memakai helm itu untuk keselamatan mereka. Bisa juga. Mungkin Bapak Ibu yang lain sambil berpikir ya, saya masih tunggu di kolom chat. Nah, coba kita lihat hukuman. Jadi hukuman ini kita bedakan dulu hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini apa sih gitu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi siswa itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam perencanaannya. Setelah itu konsekuensi ini sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Setelah itu kalau restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi ada
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi begitu. Menurut Bapak Ibu, eh, apa sih biasanya yang Bapak Ibu lakukan mungkin di kelas untuk mengontrol perilaku siswa? Apakah Bapak Ibu sering melakukan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Mungkin Benten, Bapak Ibu yang ingin berpendapat atau di kolom chat bisa silakan. Adakah yang biasa Bapak Ibu lakukan lah dalam kegiatan sehari-hari, mungkin dalam pembelajaran Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sering melakukan hukuman atau Bapak Ibu melakukan konsekuensi atau sudah direstitusi? Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu terencana, sudah disepakati. Kalau restitusi menciptakan kondisi yang murid, mereka bisa menyadari kesalahan mereka dan bisa memperbaikinya. Sebentar, Wenten di chat, Bu Aristia lagi ada. Kalau saya pribadi masih sering menerapkan pemberian konsekuensi. Oke, Bu Aristia, konsekuensi, sering memberikan konsekuensi. Wenten malih Bapak Ibu? Apalagi? Ya, oke, jadi dari pernyataannya Pak Gusti dan Bu Aristia, memang kita masih sering memberikan konsekuensi, termasuk saya sendiri sebelumnya juga masih sering menerapkan konsekuensi ya dalam menghadapi siswa. Jadi mari kita bersama-sama juga untuk bisa menerapkan proses restitusi itu bagaimana sih cara kita bisa memperbaiki, menciptakan kondisi bagi murid, bagi siswa kita agar mereka bisa memperbaiki tingkah laku mereka. Jadi nanti mereka kembali ke kelompok mereka sendiri dengan karakter baik, karakter yang lebih kuat. Oke. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Oke. Jadi kebutuhan dasar manusia itu merupakan seluruh tindakan manusia tentu saja memiliki tujuan tertentu. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Jadi ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi jika kita harus sudah mulai bisa istilahnya berpikir lebih jernih lagi, membuka wawasan kita lagi, di mana ketika seorang siswa gitu melakukan kesalahan atau melenceng dari peraturan yang sudah disepakati, kita harus tahu bahwa manusia itu atau siswa kita memiliki kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi. Jadi kita juga harus bisa menanyakan kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari mereka sehingga mereka melakukan kesalahannya tersebut. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu adalah kebutuhan untuk diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi ketika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, ada kemungkinan mereka akan melanggar, istilahnya mencari perhatian gitulah untuk bagaimana agar kebutuhan itu bisa terpenuhi. Nih. Yang pertama kita bahas tentang kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat filosofis. Untuk bertahan hidup misalnya bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Jadi misalnya kesehatan, rumah, makanan. Jadi mungkin siswa di sekolah di kelas kita tidak fokus untuk belajar, mereka sudah terlihat bengong-bengong gitu, mungkin mereka lapar gitu, jadi tidak fokus mereka belajar karena perutnya keroncongan. Kita pun juga menyadari kalau
eh, perut kita lapar, nggak akan gini, nggak akan fokus kita melakukan sesuatu. Jadi mungkin murid kita juga seperti itu. Jadi itu perlu kita sadari juga. Jadi bagaimana kebutuhannya sudah terpenuhi, belum mungkin siang-siang sudah lapar, sudah mengantuk, mereka jadi kurang fokus. Itu perlu kita carikan juga solusi-solusinya nantinya. Setelah itu ada kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima atau untuk disayangi ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi mungkin siswa kita punya masalah-masalah tersendiri ya, mungkin di rumah atau sedang hubungannya tidak baik dengan temannya, mungkin ada tadi saat istirahat, ada yang mereka bertengkar, jadi mereka tidak fokus belajar, atau mereka karena tidak diterima di suatu kelompok tertentu, jadi mereka memberontak, itu juga bisa terjadi. Itu kita perlu pahami juga bahwa setiap manusia, terutama siswa kita, memiliki kebutuhan untuk merasa diterima, untuk merasa disayangi, untuk menerima kasih sayang. Jadi hal itu pun penting untuk kita pertimbangkan. Selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dan didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kita juga harus pandai-pandai dalam melihat kemampuan siswa kita. Jadi anggaplah siswa kita terampil di bidang A, kurang terampil di bidang B, kita harus bisa menotis itu, gitu. Tahu bahwa siswa A ini terampilnya di bidang A, jadi kita merancang pembelajaran yang sesuai dengan keterampilannya dia, sehingga menyebabkan dia nyaman. Gitu. Ketika dia nyaman, pasti dia akan lebih fokus belajar. Lain halnya ketika dia buat di bidang A, tapi kita paksakan dia belajar di bidang B, tentu saja akan berpengaruh juga terhadap kenyamanan dia belajar. Ini juga harus kita pertimbangkan. Setelah itu ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, jadi bagaimana kita juga harus bisa memberikan pilihan kepada siswa. Jadi mungkin ketika strategi mengajar kita kurang cocok dengan mereka, kita perlu juga memberikan pilihan-pilihan. Inilah bagaimana nantinya kita bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ketika siswa senangnya belajar secara auditori, kita siapkan juga pilihan materi-materi yang bisa men-trigger mereka belajar secara auditori. Ada yang belajar dengan visual, juga kita bisa arahkan atau kita bisa rancang strategi yang dapat men-trigger kemampuan visual siswa, sehingga mereka punya pilihan, jadi mereka tidak bosan belajar. Jadi siswa yang visual mungkin kita berikan strategi yang auditori, mereka akan bosan tentu saja. Jadi itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Oke, kembali lagi bagaimana siswa itu, kita harus sebagai manusia ya. Siswa khususnya juga pasti punya perasaan atau kebutuhan bahwa kita juga ingin bersenang-senang. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, mungkin dengan ada games dan lain sebagainya, atau pembelajaran yang sesuai dengan karakter mereka dan kebutuhan belajar mereka. Makanya untuk menerapkan ini, untuk bisa tahu kebutuhan-kebutuhan ini, kita perlu berdiskusi, berdialog dengan siswa. Kita perlu juga mengadakan asesmen awal untuk mengetahui
kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa sih yang perlu kita penuhi gitu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang ketika kebutuhan-kebutuhan itu tidak terpenuhi, mungkin bisa melakukan hal yang di luar aturan atau melenceng seperti itu. Nah, selanjutnya yang masih berhubungan erat juga dengan yang tadi, ada kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kebutuhannya tidak terpenuhi dan siswa itu istilahnya melenceng, gitu. Kita perlu tahu juga posisi kontrol kita sebagai guru. Bagaimana kita bisa menghadapi siswa tersebut. Jadi dalam berbagai macam masalah yang nantinya kita bisa temui di kelas gitu. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan kepada siswa. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer sebagai manajer. Kita akan bahas satu persatu, apa itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum ini biasanya bernada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya itu biasanya matanya melotot, jarinya menunjuk atau menghardik. Guru untuk menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, marah-marah biasanya dia, atau awas, kamu selalu saja salah. Dia menjudge. Jadi guru-guru yang penghukum ini menjudge bahwa siswanya itu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi judging siswa ini, menghukum siswa. Yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar bisa lemah lembut, jadi bisa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini? Jadi bagaimana kita membuat siswa itu merasa bersalah melakukan suatu hal. Setelah itu selanjutnya ada posisi teman, di mana guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mereka biasa berkata, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, jadi hal negatifnya nanti bisa suatu saat guru tersebut tidak membantu, murid itu bisa kecewa. Atau gurunya mungkin hanya di guru tertentu saja, guru yang berposisi sebagai teman, siswanya mau akrab, baik, tapi ketika dengan guru yang lain tidak mau istilahnya melakukan kegiatannya. Selanjutnya sebagai pemantau, jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi penantau ini soalnya datar, bahasa tubuhnya itu formal, jadi bergantung pada keyakinan, bergantung pada peraturan yang ada. Jadi tidak ada istilahnya tidak fleksibel lah. Jadi sesuai dengan peraturan. Jadi apa peraturannya, kalau memang harus melakukan konsekuensi, kalau ada hukuman, dapat hukuman. Jadi itu sebagai pemantau. Setelah itu ada juga sebagai manajer. Jadi manajer ini di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer ini biasanya berkata, apa yang kita yakini, terus apa kamu yakininya, jika kamu yakini apa yang kamu sedang memperbaikinya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi manajer ini versi lebih baiknya dari istilahnya dari pemantau. Jadi kita sesuai dengan aturan, tapi kita libatkan juga siswa untuk mencari solusi bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Bagaimana nantinya di kemudian hari mereka tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.
Nah, kalau kita petakan, jadi eh, posisi kontrol itu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman dan pemantau itu merupakan motivasi eksternal ya. Jadi bagaimana eh, ketika tidak ada hukuman, ketika tidak ada dibuat rasa bersalah, ketika guru yang sebagai teman itu tidak ada atau tidak dipantau, siswa itu tidak mau melakukan sesuatunya. Beda halnya ketika di posisi manajer akan menimbulkan motivasi intrinsik bagi siswa. Selain itu, posisi eh, penghukum dan membuat orang merasa bersalah ini merupakan identitas gagal. Jadi bagaimana eh, ketika kita berada dalam posisi itu, siswa biasanya akan merasa gagal. Ini perilaku kontrol yang negatif ya. Jadi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini merupakan posisi apa perilaku kontrol yang negatif. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindarinya. Sedangkan untuk teman dan pemantau ini identitasnya sudah identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrolnya pun masih sudah positif, tapi memang masih merupakan motivasi yang eksternal. Nah, yang paling baik tentu saja motivasi posisi kontrol kita sebagai manajer mungkin motivasi intrinsik kita, motivasi intrinsik dari siswa akan terbentuk nantinya. Mereka bisa mengontrol diri mereka. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol itu, nah kira-kira Bapak dan Ibu ini ada di posisi mana? Nah, saya ingin dengar lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar, merefleksikan. Nah, selama ini setelah tahu ada 5 posisi kontrol itu, mungkin ingat kembali ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Coba bisa istilahnya bisa memberikan pendapat atau lewat kolom chat yang persilakan. Betul Bapak Ibu silakan. Posisi kontrol yang mana kira-kira? Apakah selama ini ya ketika Bapak Ibu menemukan masalah di kelas atau di sekolah, mungkin Bapak Ibu sebagai guru piket atau sebagai ketika mengajar di kelas, apa sih yang biasa dilakukan untuk menangani siswa yang bermasalah gitu karena kutip bermasalah lah, mungkin mereka sedang melanggar aturan yang sedang kita buat. Nih, dari Pak Sudiare, saya cenderung di posisi kontrol dan manajer. Ya, di posisi kontrol dan manajer. Posisi kontrol dan manajer. Sapunapi niki Pak Sudiare. Oh, wenten Bu Astri ini. Silakan Bu Astri ini. Selamat siang rekan-rekan semua, Pak Okta. Oke, selamat siang Bu Iman. Berkaitan dengan berada di posisi mana di antara 5 posisi kontrol tersebut, idealnya sih memang kita sebagai guru ya harus berada di posisi kontrol manajer ya. Tetapi pada realitanya saya pribadi belum bisa sepenuhnya untuk berada di posisi tersebut, gitu, di posisi kontrol manajer. Kedengarannya sih gampang, tetapi ketika kita action tuh susah banget ternyata memposisikan diri kita untuk berada di posisi kontrol manajer. Selama ini ya saya lebih memposisikan diri, lebih sering gitu ya memposisikan diri saya di situasi tertentu bisa menjadi berada di posisi kontrol sebagai teman. Di sisi lain saya kadang bisa pemantau. Penghukum sih sudah hampir 99% itu tidak dilaksanakan ya. Nah, untuk ke manajer itu saya masih berusaha menuju sana. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa di posisi kontrol manajer. Itu saja Pak Okta, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nyoman Astrini. Ya, jadi Bu Nyoman Astrini sudah mencoba ya ke posisi manajer, bagaimana bisa
mengajak siswa untuk melakukan refleksi begitu aslinya, tapi masih susah memang kita belajar bersama. Yang pun juga masih belajar. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer ketika siswa mengalami masalah tadi. Oke, terima kasih Bu Nyoman Astri. Mungkin ada teman-teman yang lain, silakan, yang persilakan. Ini Pak Sudiare katanya sudah. Saya cenderung di posisi kontrol dan manajer. Mungkin sudah di posisi manajer Pak Sudiare. Sudah sering, memang panutan tiang di Pak Dr. Sudiare. Mungkin mentor Bapak Ibu yang lain yang ingin berkomentar saat ini di posisi mana sih? Mau curhat mungkin boleh, silakan. Saat ini sudah ada di posisi mana Bapak Ibu? Dan apa yang bisa dilakukan mungkin ketika siswa itu mengalami masalah. Silakan mentor Mali. Mentor Mali lagi. Ya. Oke, semestinya ya sebagai seorang guru kita memang harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi di posisi inilah murid ini dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya nanti dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi bagaimana kita bisa menuntun siswa kita, menuntun murid kita untuk menjadi pribadi yang mandiri, yang bertanggung jawab, segala perilaku mereka, kesalahan mereka bisa temukan solusinya sendiri. Jadi kita harus bisa menuntun siswa kita. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu, yang juga masih sama-sama belajar, mungkin dengan bimbingan kepala sekolah dan teman-teman hebat lainnya, saya yakin mungkin kedepannya kita semua bisa mencapai posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi keyakinan kelas. Ya. Nah, ini juga hal yang penting untuk kita terapkan. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita sudah bahas tadi ada nilai-nilai kebajikan yang kita harus yakini ya, kita harus ajak tuntun siswa kita untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan, untuk meyakini nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan keyakinan kelas. Oke. Jadi mungkin keyakinan kelas ini sudah sering Bapak Ibu terapkan juga, terutama mungkin para wali, bagaimana membuat kalau dulu peraturan, jadi sudah bergeser sekarang menjadi keyakinan kelas. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi mungkin dulu namanya aturan, sekarang keyakinan kelas ya, kita sebutnya keyakinan kelas karena sifatnya itu lebih abstrak, lebih luas lah, lebih bisa kita kembangkan lagi. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi mengandung kebaikan yang universal. Itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam positif. Setelah itu keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Setelah itu keyakinan kelas ini sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas ini dari waktu ke waktu. Oke, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas sebaiknya memang kita mengajak berdiskusi siswa kita tentang apa yang mereka rasakan, keyakinan apa yang bisa diterapkan di sekolah ataupun di kelas tersebut. Jadi jangan yang terlalu muluk-muluk ya, jangan terlalu yang ekspektasinya terlalu tinggi tapi akhirnya tidak dapat terlaksana, tapi sepakati hal-hal yang memang bisa dilakukan di kelas tersebut. Jadi keyakinan kelas ini pun nantinya bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi mungkin sekarang membuat keyakinan kelas di awal semester, tapi ketika berjalannya waktu ada yang masih perlu diperbaiki, ada perlu ditambahkan, itu
itu masih bisa ditambahkan. Jadi keyakinan kelas ini bagaimana kita bersepakat ya dengan siswa tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang harus dilakukan untuk menjaga kenyamanan belajar semuanya. Jadi bagaimana guru bisa nyaman mengajarnya, siswa pun belajar bisa menyenangkan. Yaitu prosedur pembentuk keyakinan kelas. Jadi mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yaitu mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, silakan. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Setelah itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Oke, jadi dalam prosedur pembentukannya untuk membentuk keyakinan kelas, ya, hal pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bercurah pendapat dengan siswa, menyepakati peraturan apa yang akan dibuat, peraturan apa yang diperlukan di kelas tersebut. Nah, setelah itu bisa dicatat, entah itu di papan tulis atau di kertas atau mungkin langsung di proyektor, silakan. Setelah itu mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif jadi positif. Jadi peraturan-peraturan itu kan biasanya keluar dalam kalimat negatif, artinya tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi diganti menjadi kalimat-kalimat positif, jadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang seperti itu. Setelah itu ditinjau kembali, jadi yang sudah dicatat itu aturan-aturan itu ditinjau kembali dan ajak murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, setelah dapat nilai kebajikannya apa, baru ditinjau ulang keyakinan kelas itu secara bersama-sama. Nah, setelahnya baru menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Jadi perlu juga disetujui, disepakati, mungkin perlu tanda tangan, silakan ditandatangan, dibuatkan mungkin dalam bentuk kertas besar atau bagaimana sesuai dengan seninya Bapak Ibu masing-masing. Setelah itu keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Oke, bisa diletakkan di dinding biar terlihat lah, biar mendarah daging keyakinan kelasnya. Contoh pembentukan keyakinan kelas saya juga pernah waktu ini mencoba ya membuat keyakinan kelas di kelas 9A. Nanti mungkin setelah ini saya tunjukkan keyakinan kelas kami di pelajaran bahasa Inggris di semester 1 ini di kelas 9A. Nah, kita lanjut dulu ke segitiga restitusi. Jadi dalam menjalankan posisi sebagai manajer, tadi kita sebagai manajer, kita sudah membuat keyakinan kelas, jadi guru dapat menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua juga bisa agar dapat masalah murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi posisi kontrol sebagai manajer, setelah itu siswa sudah punya keyakinannya mereka, ini akan memudahkan kita untuk melakukan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi bagaimana dengan keyakinan kelas yang dibuat tadi yang sudah diyakini, ketika siswa melanggar kita bisa ingatkan kembali tentang keyakinan kelas tersebut sehingga kita bisa melakukan restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu, karena seperti namanya ada segitiga, ada 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, setelah itu ada validasi tindakan yang salah, setelah itu menanyakan keyakinan. Jadi di menstabilkan identitas, jadi bagaimana kita bisa mengubah ketika siswa melakukan kesalahan, kita bisa mengubah identitas siswa itu jadi ketika salah itu gagal, kita jadikan ubah itu bahwa kesalahan itu memang biasa terjadi. Jadi orang yang sukses itu kesalahan terlebih dahulu ya tidak masalah. Jadi kita mencoba meyakinkan siswa menstabilkan identitasnya bahwa mereka tidak gagal. Tidak satu kesalahan membuat mereka langsung gagal, tidak. Jadi kita perlu menyadarkan siswa hal tersebut. Setelah itu ya, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan tertentu ya.
Jadi tujuannya kita besarkan hati murid, kita berusaha meyakinkan atau memvalidasi bahwa tindakan yang mereka lakukan itu memang sesuai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dengan demikian kita bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi bagaimana kita sudah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, setelah itu validasi tindakan yang salahnya, kita ajak murid untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Setelah itu yang ketiga ada menanyakan keyakinan kelas. Nah barulah bagaimana mereka bisa memperbaikinya, kita dapat merujuknya ya ke keyakinan kelas yang sudah mereka miliki, yang sudah mereka sepakati. Jadi dari kontrol menyatakan bahwa kita sudah dasarnya termotivasi secara internal. Jadi bagaimana menanyakan keyakinan kelas ini bisa memotivasi siswa secara internal untuk memperbaikinya kesalahan mereka, mencari solusi yang terbaik lah ketika mereka melakukan kesalahan. Oke, untuk menstabilkan identitas ya Bapak Ibu, kita bisa mengatakan atau menggunakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini, dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana kita menstabilkan bahwa satu kesalahan itu memang wajar dilakukan, tapi selanjutnya kita juga harus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita harus meyakinkan, artinya memberitahukan, menyadarkan siswa bahwa tindakannya itu salah. Kita bisa lakukan dengan cara kalimat-kalimat yang bisa dilakukan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi bagaimana tindakan mereka yang salah itu kita bisa validasi bahwa itu memang salah, tapi seharusnya bisa melakukan yang lebih baik gitu. Saya itu menyatakan keyakinan gitu. Kalimatnya bisa kita gunakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai keluarga, apa yang nilai umum yang kita telah sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang seperti apa. Nah itu bisa kita lakukan di proses menanyakan keyakinan kelas seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Harapan Tiang ke depannya, terutama para wali, bisa membuat keyakinan kelasnya di masing-masing kelas. Jadi saya lihat beberapa kelas mungkin sudah membuatnya, tapi belum ditempelkan. Gitu. Saya harapkan semua wali dapat istilahnya membuat keyakinan kelas agar nantinya siapa tahu kita bisa kumpulkan lagi, bisa menjadi keyakinan sekolah, sehingga kita nantinya bisa melakukan segitiga restitusi, kita bisa ada di posisi manajer itu dengan lebih mudah dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Oke, yang sampaikan tadi saya ingin berikan contoh tentang keyakinan kelas yang waktu ini buat di kelas 9A. Di niki Bapak Ibu keyakinan kelas yang buat di kelas 9A seperti yang sebutkan. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita tampung dulu curah pendapat siswa tentang peraturan-peraturan apa yang dibutuhkan, atau peraturan-peraturan apa yang ingin diterapkan di kelas tersebut. Oke. Nah di kelas 9A ini yang dapat peraturan kelasnya, katanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak makan di kelas, tidak boleh ribut di kelas, tidak tidur di kelas, tidak ada perundungan, tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, tidak boleh keluar kelas sembarangan, tidak boleh pelit ilmu, tidak terlambat masuk kelas. Nah itu aturan-aturan yang disepakati, yang menurut siswa-siswa di kelas 9A itu diperlukan. Nah setelah membuat peraturan ini, setelah ada peraturan ini,
kita perlu mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang lebih positif, ya. Oke, kalimat yang positif. Nah, kalimat positif, jadi kita ubah dari tidak boleh membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak makan di kelas menjadi makanlah saat jam istirahat. Jadi menjaga ketertiban kelas. Jadi tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh tidur di kelas, itu menjadi memperhatikan guru saat pembelajaran. Setelah itu tidak ada perundungan. Jadi saling menghormati atau menghargai. Setelah itu ada tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Diubah menjadi saling menghormati atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Setelah itu ada tidak boleh keluar kelas sembarangan, menjadi izin saat keluar kelas. Tidak boleh pelit ilmu, menjadi saling bekerja sama. Jadi saya tekankan yang bekerja sama bukan berarti boleh mencontek gitu Bapak Ibu. Jadi bekerja sama artinya ketika melakukan sesuatu harus bekerja sama. Setelah itu tidak terlambat masuk kelas, menjadi masuk kelas tepat waktu. Nah, dari kalimat positif yang sudah dibentuk tersebut, nah baru kita mensarikan, melihat nilai-nilai kebajikan apa sih yang ada, yang dari kalimat positif ini, dari aturan yang telah disepakati ini, kita coba cari nilai-nilai kebajikannya. Ya, jadi dari berapa ini? 9 kalimatnya, 9 peraturan itu kita rubah menjadi keyakinan kelas dan nilai kebajikan ini jadi 5 ya. Jadi membuang sampah pada depannya itu masuk ke nilai kebajikan atau keyakinan kelas kebersihan. Itu ada saling menghormati, saling menghargai, itu merupakan menjaga memperhatikan guru saat pembelajaran, itu masuk ke sana. Saling menghormati, tidak ada perundungan, itu masuk ke sana. Satu kenyamanan, jadi menjaga ketertiban kelas, makan saat jam istirahat, itu juga masuk ke kenyamanan. Satu disiplin dan tanggung jawab, itu masuk mengumpulkan tugas tepat waktu, izin saling masuk kelas tepat waktu, itu masuk ke disiplin dan tanggung jawab. Sedangkan ada juga nilai keyakinan kelas dan nilai kebajikan tentang bekerja sama. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh siswa. Jadi kita sepakati lagi ini yang disepakati. Jadi keyakinan kelas itu tidak banyak ya. Kalau peraturan tadi kan ada 9 dan panjang-panjang, jadi agak susah kalau dihafalkan oleh siswa. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas seperti ini jadi 5 yang simple ya, kebersihan, saling menghormati, kenyamanan, disiplin, tanggung jawab, kerjasama. Saya rasa akan lebih mudah untuk diingat oleh siswa. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa merujuk. Jadi setiap ada siswa yang melakukan kesalahan, artinya siswa yang buat masalah gitu, kita bisa melakukan restitusi dengan merujuk ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nih, selanjutnya yang juga membuat tabel T, ini namanya kalau yang belajarnya ada tabel T, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Jadi dari nilai kebajikan itu kita bisa jabarkan lagi, berikan contoh-contoh lagi sehingga siswa itu bisa tahu gitu. Kebersihan itu yang bagaimana sih namanya kebersihan? Jadi kebersihan itu jadinya tampak seperti membuang sampah di kantong sampah. Jadi mereka kan punya kantong sampah sendiri-sendiri. Jadi itulah yang kita maksud dengan kebersihan. Atau kebersihan itu merupakan tampak seperti meja yang tanpa coretan gitu bisa. Dan tidak tampak seperti membuang sampah di kolong meja. Jadi kan kita banyak sekarang siswanya membuang sampah di kolong meja. Jadi itu tidak mencerminkan keyakinan kelas. Jadi bisa kita ingatkan dengan segitiga restitusi juga. Atau tidak tampak seperti mencoret meja. Jadi meja siswa itu diharapkan bersih. Satu dari kebajikan saling menghormati, tampak seperti memperhatikan guru saat mengajar, tampak seperti menyemangati teman, atau tidak tampak seperti tidur di kelas, dan tidak tampak seperti mengejek teman. Jadi ketika siswa mengejek teman atau melakukan perundungan, itu sudah melanggar keyakinan kelas mereka. Jadi kita perlu ingatkan, kita bisa rujuk itu keyakinan kelas ini menjadi senjata kita lah untuk memperbaiki tindakan siswa.
Yaitu kenyamanan tadi ada, tampak seperti tenang dalam pembelajaran, tidak tampak seperti ribut dalam pembelajaran. Satu disiplin tanggung jawab, tampak seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu, itu disiplin tanggung jawab, dan tidak tampak seperti terlambat mengumpulkan tugas dan tidak tampak seperti terlambat masuk kelas. Jadi ini bagaimana kita bisa mengingatkan siswa ya, yang bekerja sama untuk bersama tampak seperti saling berbagi pengetahuan dan tidak tampak seperti mencontek pekerjaan teman. Ini juga perlu ditekankan bahwa bedanya bekerja sama dan mencontek. Saya tekankan itu, jadi bagaimana kalau bekerja sama itu artinya saling berbagi pengetahuan, saling menutupi, saling melengkapi, sedangkan kalau mencontek itu kan beda lagi ya. Setelah tabel T ada tabel Y namanya, ini terlihat, terdengar, dan berperilaku. Jadi keyakinan kelas itu terlihat seperti kelas yang bersih, kelas yang tertib, itu masuk ke keyakinan kelas kebersihan dan kenyamanan. Terdengar seperti siswa saling mendukung, terdengar tutur kata yang ramah dan sopan. Jadi itu yang harus kita dengarkan, yang biasa kita dengarkan, artinya bagaimana siswa itu saling mendukung, bagaimana siswa itu tutur katanya ramah dan sopan, itu masuk ke nilai kebajikan tadi, itu saling menghormati. Dan itu berperilaku, jadi perilaku yang harus dilakukan oleh siswa itu saling berbagi dengan teman, mengerjakan tugas dengan baik, itu di kerjasama ya, di kerjasama, disiplin tanggung jawab di sana, nilai kebajikannya. Nah, setelah itu ada tugas guru. Kita juga perlu istilahnya memaparkan lagi, meyakinkan lagi, menyepakati lagi apa sih tugas guru di kelas tersebut. Nah, kalau di sini tugas gurunya saya sepakatnya di 9A itu menuntun siswa dengan baik, mengingatkan keyakinan kelas, memberikan motivasi kepada siswa, memberikan nilai, ya, memimpin pembelajaran. Jadi itu ya tugas-tugas saya. Karena saya ini khusus belajar bahasa Inggris. Gitu. Sedangkan tugas siswa, tugas murid itu menjaga kebersihan kelas, bagaimana kita bisa menghormati guru dan teman, menjaga ketertiban kelas, mengajarkan tugas dan mengumpulkan tepat waktu, saling berbagi dengan teman, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tugas muridnya. Itu contoh yang saya lakukan di kelas 9A untuk keyakinan kelas. Selanjutnya saya harapkan Bapak Ibu wali kelas khususnya ataupun Bapak Ibu yang mengajar di kelas-kelas bisa membuat keyakinan-keyakinan kelasnya masing-masing, sehingga ketika ada suatu masalah yang perlu diselesaikan, kita bisa merujuk ke keyakinan kelas itu untuk melakukan restitusi, karena untuk melakukan segitiga restitusi itu kita tidak bisa tanpa ada keyakinan kelas. Jadi untuk langkah step terakhir dari segitiga restitusi itu adalah keyakinan kelas, mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang dilanggar dan bagaimana cara mereka untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Oke, ini kemanten dari Tiang, Bapak Ibu. Oke, ini kemanten penjelasan materi dari Tiang tentang budaya positif. Contoh juga tentang keyakinan kelas yang harapkan setiap kelas, semua kelas punya keyakinan kelasnya masing-masing. Mungkin bisa kita review nantinya sehingga keyakinan kelas itu bisa kita tingkatkan menjadi keyakinan sekolah. Jadi ketika ada permasalahan, kita bisa merujuk pada keyakinan tersebut untuk melakukan segitiga diskusi. Oke, selanjutnya ya akan buka sesi diskusi Bapak Ibu. Jika mungkin dari penjelasan Tiang tentu saja banyak yang kurang, banyak yang perlu diperbaiki, bisa ditanyakan kembali. Kalau bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa Tiang jawab Bapak Ibu. Tiang akan coba jawab. Kalau ada pertanyaan silakan, Tiang persilakan Bapak Ibu. Mungkin yang masih kurang jelas atau perlu kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu.
Ada yang boleh ditanyakan? Kira-kira nanti sampun pas? Sampun nggih? Sudah ya? Lu, Oke, Pak Santosa, enten. Silakan. baik, terima kasih Pak. Nggih. Kelas Pak. Karena di semua kelas itu sudah isi keyakinan kelas. Tapi ketika siswa tidak menerapkan sesuai tentang keyakinan tersebut, siapa yang perlu mengingatkan? Sedangkan ketua kelas, perangkat kelas mengingatkan itu agak diabaikan. Apakah itu tugas semua guru, mungkin wali atau siapa Pak? Mohon dijelaskan Pak. Oke. Terima kasih Pak Santosa. Jadi putus-putus tadi, tapi yang tangkap ketika siswa melanggar aturan atau keyakinan kelasnya, siapa yang bertugas untuk mengingatkan, itu Pak Santosa ya? Nggih, Pak. Oke. Nah, jadi seperti yang contoh yang share tadi, ada di sana kan tugas guru, tugas siswa. Nah, jadi tugas guru di sana, kalau yang di kelas 9A, ada tugas gurunya itu mengingatkan keyakinan kelas. Jadi yang punya tugas di sana untuk mengingatkan mengingatkan keyakinan kelas apa saja yang kita punya. Nah, jadi ketika ada masalah, mungkin Pak Santosa bisa berkoordinasi dengan pengurus kelas ya. Kalau tadi Pak Santosa bilang kalau pengurus kelasnya diabaikan, nah bisa Pak Osa yang sebagai wali kelas mungkin bisa melakukan restitusi. Ya, jadi siswa yang mengabaikan itu diajak ngobrol, distabilkan identitasnya, setelah itu validasi tindakan mereka, baru nanti Pak Osa mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan ajak mereka untuk memperbaiki diri. Jadi bagaimana caranya agar mereka bisa meningkatkan lagi perilaku mereka sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Memang untuk menjalankan keyakinan kelas ini, untuk menjalankan segitiga restitusi ini awalnya akan sangat berat sekali untuk kita. Jadi kita di sekolah pun harus saling bekerja sama. Karena budaya positif seperti yang sampaikan di awal, budaya positif itu bisa terlaksana dengan baik jika semua warga sekolah terlibat, semua warga sekolah paham. Jadi kita sebagai warga sekolah, guru-guru, pegawai harus paham tentang segitiga restitusi, tentang posisi kontrol kita, sehingga siapapun nanti yang menemukan masalah-masalah yang terjadi di kelas atau di sekolah, di lingkungan sekolah, bisa melakukan penanganan-penanganan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan restitusi, bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi institusi siswa. Jadi ketika itu sudah semua warga sekolah memahami, nah jadi tidak lagi harus ini siapa yang punya tugas. Nah, ketika ada ini siapa yang punya tugas. Jadi siapapun ya, ketika semua warga sekolah sudah memahami tentang budaya positif, jadi siapapun nanti yang menemukan permasalahan tidak harus diwali. Jika ketika mengajar, apa saya mengajar di Pausa 7D ya. Kalau saya mengajar di 7D, ketika saya menemukan ada permasalahan siswa mungkin melapor, tidak harus saya melapor ke Pak Osa sebagai wali 7D untuk menanganinya. Jadi saya pun di sana bisa menanganinya. Jadi ketika semua warga sekolah sudah paham, jadi siapapun bisa menangani siswa tersebut. Jadi itulah kenapa keyakinan kelas itu perlu kita rangkum kembali, mungkin dari setiap kelas keyakinan kelasnya apa, kita rangkum kembali apa yang menjadi keyakinan sekolah kita. Di sekolah kita apa sih keyakinan, sehingga akan lebih mudah untuk mengatasi ya, untuk istilahnya mengajak siswa untuk meyakini kembali, mengingatkan siswa, lebih mudah terhadap siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Santosa.
Betul Mali? Kita semua niku berarti niku tugas walinya. Marilah kita semua wali makin mengingatkan siswa. Di samping wali, itu kalau bisa yang seperti disampaikan tadi itu semua guru kalau bisa ikut memantau niku, kan karena itu untuk kepentingan kitanya akan menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Santosa. Selanjutnya Bu Nyoma Astrini, yang persilakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Santos. Luar biasa ini Pak Santos ini. Baik, ikut nimbrung sedikit ini tentang keyakinan kelas. Saya sendiri masuk di kelasnya Pak Santos ini di 7D. Nah, dari beberapa kelas yang sudah saya masuki, ada saran sedikit Pak Okta untuk penyusunan keyakinan kelas. Idealnya kan keyakinan kelas itu ditempel di dinding dengan ukuran tertentu yang isi keyakinan kelasnya mudah untuk dibaca oleh anak-anak. Namun selama ini banyak keyakinan kelasnya itu hanya di print pakai kertas F4, kemudian ditempel di dinding. Nah, tentu itu tidak semua siswa bisa membaca, bahkan gurunya pun, saya sendiri gitu ya, mana keyakinan kelasnya gitu ketika mereka melakukan suatu kekeliruan, coba apa keyakinan kelasnya, saya ingin baca tapi saya sendiri tidak bisa membaca dari jarak jauh. Nah, itu mungkin yang mengakibatkan, atau salah satu yang mengakibatkan siswa itu jadi mengabaikan dalam tanda kutip keyakinan yang sudah dia, atau kesepakatan yang sudah dia sepakati bersama, karena mungkin tidak melihat isi dari kesepakatan tersebut. Jadi jikalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat dalam ukuran yang lebih besar, sehingga dari jarak jauh pun dari tempat mereka duduk itu mereka bisa baca, barangkali anak-anak akan lebih bisa mentaati atau menjalankan keyakinan tersebut. Nah, ini mungkin masukan juga untuk para wali untuk membuat kesepakatan itu dalam ukuran yang lebih besar. Itu saja Pak Okta, terima kasih. Terima kasih Bu Nyoman. Benar sekali Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Wali, yang rasa yang disampaikan oleh Bu Nyoman ini benar adanya. Jadi ketika kita mengawali membiasakan siswa, memang agak susah. Kita bisa bantu dengan membuat keyakinan kelas yang proper, yang mudah dibaca. Jadi tidak harus. Kalau saya pernah lihat, kalau nggak salah Bu Asri itu buat pakai poster besar ya Bu Asri ya, di kelas mana itu saya sempat lihat. Jadi kalau memang tidak bisa seperti itu, bisa pakai kertas manila itu pun kayak sepertinya cukup. Jadi keyakinan kelasnya tidak perlu yang panjang-panjang, buat yang simple seperti yang saya tampilkan di contoh tadi, hanya mungkin ada 5 nilai-nilai kebajikan yang bisa kita explore lagi, ketika dia melakukan kesalahan, nilai kebajikan mana yang mereka langgar, dengan terus diingatkan, sering diingatkan, sementara bisa berdampak, bisa berefek kepada siswa-siswi kita. Terima kasih Bu Nyoman Astrini. Benten malih Bapak Ibu. Baik Pak, yang ngasih masuk terkait keyakinan kelas itu emang sangat bagus sekali sarannya Bu Astrin. Itu perlu dibuatkan seperti banner itu yang besar agar siswanya bisa membaca. Apalagi lebih baik itu bila
keyakinan tersebut diisi seperti gambar-gambar yang menarik seperti itu. Jadi siswanya tertarik jadinya untuk membaca. Ya, jadi itu saja, semua kelas bisa seperti itu. Karena saya dari dulu pingin sekali meniru Bu Astri itu. Masalahnya cuma di biaya saja itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Santosa. Ya benar, boleh juga diisi gambar-gambar yang menarik, bisa. Oke. Kalau biaya, kalau buat banner, poster memang mungkin kalau mahal, mungkin bisa kertas manila itu pun cukup Pak Osa, bisa. Kertas manila yang sekarang kan ngetrend siswa itu juga yang hitam itu, kalau misalnya di kelas mana juga pernah saya lihat juga pakai kertas manila hitam itu nanti ditempel-tempel lagi kebijakannya kayak gelapnya itu bisa. Yang penting terbaca dulu untuk bisa membiasakan siswa. Oke, Pak Osa nih. Betul malih Bapak Ibu? Betul malih? Pas Pak. Nah, Sampun nggih? Oke. nggih sampun. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Tiang. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan bisa berguna untuk kita, untuk sekolah kita ke depannya, sehingga kita bisa menjadikan SMP Negeri 4 Bandem yang lebih berkarakter dan berkualitas ya, sesuai visi kita di sekolah. Oke, akhir kata yang tutup diseminasi ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Santi. Oke, terima kasih Bapak Ibu nggih. Tahu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas agar saya bisa belajar dengan nyaman. Saya merasa senang karena dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas yang dibuat sesuai dengan apa yang saya butuhkan.